Oh, oh. Baby, I miss you, tapi bukan girlfriend. Kau sudah tipu 1-0 di absen. Sapu hati batu, cinta tinggal. Tugas interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan, nama saya Samuel Delana Lopati, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Prinsip usability dan definisi usability. Derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Penentu keberhasilan sistem. 1. Berguna atau useful. 2. Dapat digunakan atau usable. 3. Digunakan atau used. Komponen penentu daya guna. Komponen untuk dipelajari. Merujuk kepada kualitas sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Efisiensi. Menunjukkan kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Mudah diingat. Memorability menunjukkan kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Komponen penentu daya guna, kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Menguji daya guna, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem untuk mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan antarmuka, sehingga perancang dapat memperbaikinya secara cepat. Dapat dilakukan secara informal maupun dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. Sistem yang berdaya guna. 1. Mengurangi biaya pelatihan. 2. Support konsum. 3. Meningkatkan kepuasan pengguna. Cara uji kebergunaan. 1. Pemilihan kartu. 2. Evaluasi heuristik. 3. Evaluasi uji skenario. Daya guna heuristik. 1. Dialog yang sederhana dan alami. User interface mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. Pendekatan yang harus digunakan adalah dengan hanya menampilkan perintah yang diperlukan. 2. Berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Pengguna singkatan dari bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Menghindar perintah-perintah yang berorientasi mesi atau bahasa pemrograman. Daya guna heuristik. 3. Mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada satu berinteraksi dengan sistem. 4. Konsisten. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindari user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. Daya guna heuristik. 5. Sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung. Daya guna heuristik. 6. Jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. 7. Jalan pintas. Berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. 8. Kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. 9. Mencegah kesalahan. Sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. 10. Bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem,
ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan baik. Berikut contoh kepuasan berinteraksi. Referensi dari saya,